ولد كل وكفى بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa lanjutkan lagi kajian kita telah eh, buku perjanjian internasional ya, dalam pandangan Islam. Kita masuk ke bab ketiga tentang perjanjian, jenis-jenis perjanjian eh, internasional. Ya. Jadi di pembahasan ini terlebih ke praktis ya, ke hal praktis dan bagaimana penerapan yang sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, hukum-hukum syariat tentang akad. Nah, nanti implementasinya dalam konteks perjanjian internasional itu seperti apa ya? Ya, di buku ini jelaskan bahwa eh, para peneliti membagi jenis perjanjian itu berdasarkan beberapa hal ya. Pertama, ada yang membagi berdasarkan jumlah pihak. Ya. Dalam kajian hukum internasional disebut ada yang dinamai perjanjian bilateral. Ya, berarti ada dua pihak. Ada yang disebut sebagai trilateral, ya, tiga pihak. Kalau 4, 5 itu jarang ya disebut quadrilateral atau quadrilateral itu jarang ya. Biasanya langsung disebutnya multilateral, ya, berarti banyak pihaknya. Ini faktual ya, dilihat dari berapa pihak yang terlibat dalam perjanjian. Kemudian juga ada yang membagi perjanjian itu berdasarkan eh, waktu berlakunya, gitu ya. Walaupun tidak diklasifikasikan secara khusus ya. Biasanya ada perjanjian jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu ya. Berarti itu dilihat dari waktunya. Tidak ada istilah khusus sebenarnya dalam kajian hukum internasional. Nah, kemudian juga ada yang membahas berdasarkan topik. Ya. Ada yang disebut perjanjian politik, perjanjian ekonomi, ya, perjanjian teknik dan sebagainya. Dan nanti di buku ini juga dijelaskan topik-topik ya. Walaupun nanti perspektifnya itu adalah yang keempat ya. Perjanjian berdasarkan syariat itu berarti ini yang kemudian dibahas di dalam uh, kitab ini ya, atau dalam buku ini. Berarti kalau berdasarkan syariat itu mana yang boleh, mana yang tidak boleh gitu ya. Eh, Mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Berarti itu berdasarkan syariat. Ya. Nah, nanti berdasarkan syariat inilah topik-topik yang boleh yang mana dan topik-topik yang tidak yang mana. Gitu. Termasuk yang boleh itu waktu yang panjang, apakah boleh tidak sepanjang apa perjanjian itu boleh dilakukan dari sisi waktu. Nah, kalau dari sisi aspek pihak sebenarnya tidak ada pembahasan syariat sendiri ya terkait dengan uh, perjanjian internasional. Nah, jadi makanya perspektif yang harus dikedepankan karena ini adalah dalam pandangan Islam itu adalah perspektif hukum syariat ya. Sedangkan aspek tartibiyah ya urutan atau aspek tabwibiyah ya klasifikasi atau aspek pengaturan atau tantimiyah itu hal-hal yang sifatnya apa namanya teknis ya.
Dan sebenarnya selama tidak bertentangan dengan syariat, ya, eh, urutan, klasifikasi, dan pengaturan teknis itu hukumnya boleh-boleh saja. Nah, itu yang berikutnya. Nah, sehingga dari situ hukum syariat itu hanya membagi perjanjian itu dalam tiga kategori. Yang pertama, perjanjian yang diperbolehkan secara mutlak, ya, eh, mana saja. Nah, ini yang nanti kita akan bahas sebagian di pertemuan saat ini. Kemudian nanti ada juga kita akan bahas perjanjian yang diharamkan secara mutlak itu apa saja. Dan yang ketiga adalah perjanjian yang sifatnya darurat, ya. Jadi diperbolehkan tapi dalam keadaan yang terpaksa. Jadi nanti klasifikasi di dalam buku ini perjanjian itu dibagi tiga ini, ya. Yang boleh secara mutlak yang akan kita bahas, kemudian yang diharamkan secara mutlak, insya Allah nanti berikutnya, dan yang dibolehkan dalam keadaan terpaksa. Nah, jadi kalau bicara judul kita jenis-jenis perjanjian itu ya, ya ini jenisnya gitu. Jadi mungkin agak beda ya, bukan akan beda, beda sistematikanya dalam yang saya ajarkan di kelas itu, nggak gini ya, perspektifnya memang beda, karena perspektifnya bukan syariat, tapi lebih ke hal-hal yang sifatnya teknis. Baik, eh, kita akan bahas perjanjian yang diperbolehkan secara mutlak. Ya, ini bagian pertama dari jenis perjanjian. Nah, itu ada lima. Ada lima jenis perjanjian yang diperbolehkan secara mutlak. Mungkin malam ini kita bahas satu lah ya, karena ini cukup panjang. Nanti sisanya insya Allah di pertemuan berikutnya. Ya. Jadi yang pertama yang diperbolehkan secara mutlak itu adalah perjanjian gencatan senjata tidak saling mengganggu, ya, perjanjian tidak saling mengganggu, dan perjanjian bertetangga baik. Ya. Nah, ini satu paket, ya. Poin yang pertama. Nanti ada pembahasannya. Kemudian nanti juga kita akan bahas bahwa ada perjanjian yang diperbolehkan secara mutlak, yaitu perjanjian terkait dengan sakofah, kemudian perjanjian terkait dengan netralitas sementara. Perjanjian menyatakan bahwa dalam sikap netral. Dan ini dalam konteks dunia internasional masih ada, walaupun tadi persoalannya sementara atau tidak. Makanya misalkan dikenal sebagai siapa? Swiss, ya. Negara Swiss itu dikenal sebagai negara netral. Makanya lambang negara Swiss, ya, eh, bendera merah bersalibkan putih, salib salib kecil, ya. Eh, itu digunakan juga dalam lambang eh, palang merah, ya. Bendera putih berpalang merah. Jadi palang merah itu penghormatan terhadap Swiss. Swiss adalah palang putih, bendera merah. Nah, ini kebalikan, palang merah berbendera. Simbol netralitas. Kebetulan saja palang, ya, salib gitu. Makanya di Islam maka palang merah itu jadi bulan sabit merah, gitu ya. Red Crescent gitu. Dan itu sudah diakui dalam ICRC, ya, International Red Cross Committee, atau Palang Merah Internasional atau Bulan Sabit Merah Internasional itu sudah mengakui keberadaan lambang, ada tiga lambang: palang merah, sabit merah, dan diamond merah, ya. Diamond itu apa? Apa namanya? Diamond, diamond itu apa? Tupat, tupat merah. Jadi yang karena menganggap yang palang itu Kristen, yang sabit itu Islam, nah yang tidak pakai Islam dan Kristen pakai diamond. Nah, itu netralitas.
Kemudian nanti ada perjanjian ekstradisi. Ya. Ekstradisi itu perjanjian warga ke negara lain dengan alasan hukum. Nanti kita akan bahas. Dan yang kelima adalah perjanjian umum, perjanjian teknis ya. Eh, yang disebut di sini kesehatan, penerbangan, pos, dan telekomunikasi. Walaupun nanti sebenarnya perjanjian teknis itu akan juga eh, meluas ya. Eh, bergantung kebutuhan teknis yang diinginkan dalam sebuah interaksi internasional itu apa. Ya. Mungkin yang sempat saya singgung misalkan mungkin nanti masih bisa dilanjutkan oleh khilafah kalau tegak. Itu adalah perjanjian tentang weight and measures ya, tentang berat dan ukuran. Ini kan teknis ya. Standarisasi berat termasuk juga apa namanya apa istilahnya itu konversi ya. Kita Indonesia panjang itu pakai jengkal, pakai depak, pakai apa tombak ya kalau ukuran tanah itu ya. Itu kalau dikonversi ke negara lain ada yang pakai meter gitu ya. Negara lain ada pakai inci gitu ya. Nah, itu konversi dari satu ukuran ke ukuran lain gitu. Sebenarnya itu juga sudah dibahas ya di dalam kitab Al-Amwal ya. Walaupun itu berbicara tentang timbangan dan takaran ya. Lebih ke weight ya, lebih ke berat gitu. Berat dan volume. Nah, itu ketika ada perbedaan-perbedaan ya kalau dalam Islam misalkan apa ukuran takaran itu ada mud ya. Kita zakat pakai mud gitu. Eh, sekarang dikenalnya apa liter gitu. Kalau volume itu kan liter. Tapi jarang juga pakai liter. Digunakannya adalah ke berat ya, ke kilogram. Nah, pengkonversian antara satu ukuran ke ukuran lain itu adalah perjanjian yang sifatnya teknis dan itu boleh saja gitu. Eh, perjanjian yang boleh. Walaupun nanti Islam karena punya hadarah ya punya kumpulan pemahaman anil hayah pasti mendorong standarisasi Islam dalam juga persoalan yang sifatnya teknis. Kalau sekarang kita biasanya pakai kilogram, ya mungkin nanti akan dibiasakan lagi pakai mud gitu ya. Nanti ada apa? Kalau sekarang kita sebutnya kiloan ya. Nah, untuk menimbang itu pakai ukur kilo. Ya mungkin nanti distandarisasi dengan ukuran-ukuran yang memang secara uh, istidlal ya itu ada landasan. Nah, kayak jarak ya. Kita kan pakai meter. Islam misalkan pakai pakai farsah ya. Eh, Sehingga untuk ukuran jarak safar itu pakai farsah. Nah, ini kan kita harus mikir dulu ini farsah itu berapa kilo gitu. Nah, kalau nanti sudah terbiasa dengan standarisasi Islam ya justru yang pakai meter itu yang mikir gitu. Ini berapa meter farsah itu. Nah, ini menunjukkan dominasi hadarah ya, peradaban. Nah, ya wajar kita sekarang memang tidak mendominasi, maka kita mengikuti hadarah barat ya, termasuk dalam persoalan teknis. Dan yang biasa misalkan terkait dengan penanggalan. Penanggalan itu juga persoalan teknis ya, bisa dibuat perjanjiannya. Eh, ya kalau Islam pakai Hijriyah, kita biasanya pakai Masehi karena hadarahnya. Kita tahunya sekarang tanggal 23 ya. 23, 22. Lupa saya. 23 April. Ya. Tapi berapa Hijriah? Nggak biasa dengan Hijriah. Padahal kita Muslim. Nah, itu perjanjian-perjanjian yang diperbolehkan secara mutlak. Makanya nanti misalkan tentang penetapan penanggalan, penetapan waktu ya. Kita kan plus 7 Indonesia itu dari Greenwich ya. Titik nol waktu dunia itu karena kesepakatan perjanjian yang disepakati.
Termasuk ya nanti masalah kesehatan itu kan standarisasi kesehatan tentang apa namanya karantina, tentang prosedur gitu. Itu kan hal-hal yang apalagi dengan kemungkinan penyakit itu seperti wabah kemarin ya, COVID dan lain sebagainya, maka itu adalah standar. Termasuk penerbangan. Ya. Penerbangan itu sudah ada perjanjian internasional yang dibuat dalam konvensi Chicago ya tahun 45. Dan sekarang ada organisasi internasionalnya ICAO, International Civil Affairs Organization. Nah, dia mengatur tentang kode penerbangan, ya, kemudian tentang kontrol penerbangan yang disebut sebagai FIR, ya, Flight Information Region, gitu. Nah itu teknis, gitu, bisa dibuat perjanjian internasionalnya dan eh, apa, boleh kita ikut, ya. Termasuk juga masalah pos telekomunikasi kan ada kode posnya, ada kode telekomunikasinya. Kita Indonesia itu dikasih kode +62 gitu ya. Eh, Kode posnya juga ada sehingga nanti komunikasi via pos atau via telepon dan internet ya ada kode-kodenya itu ya itu memang harus dibuat sebagai sebuah perjanjian gitu. Nah ini hal yang secara umum boleh. Tapi nanti rincinya kita bahas satu persatu ya. Nah, kita masuk ke poin yang pertama, perjanjian yang boleh secara mutlak yaitu gencatan senjata, tidak saling mengganggu dan bertetangga. Baik. Nah, yang pertama tentang perjanjian bertetangga baik. Eh, Dalam bahasa hukum internasional itu disebut Amity Treaty ya, saya lupa nggak sebut di sini. Amity ya, Amity Treaty ya, perjanjian berhubungan baik. Apa yang dimaksud yaitu kesepakatan oleh dua negara atau lebih bertetangga untuk berhubungan baik selama batas waktu perjanjian berlaku. Eh, jadi namanya tetangga yang supaya tidak ada curigation, saling curiga. Nah, mereka akhirnya supaya muncul trust ya di antara tetangga ini dibuat perjanjian bahwa mereka tidak akan saling menyerang atau apa gitu ya. Tapi ya tetap harus ada batas waktu. Hukum asal perjanjian internasional itu berbatas waktu. Tidak boleh ada perjanjian yang selamanya. Karena tetangga baik itu ya tidak selamanya baik. Gitu ya. Selama belum satu daulah, belum satu fikrah dan satu masyair ya. Nah, maka ya harus eh, ketika masih dia bukan bagian, masih negara lain, gitu ya. Kan kembali ke pembahasan awal bahwa selain Darul Islam itu Darul Kufur, gitu. Darul Kufur itu bisa yang sedang muhariban fi'lan, sedang dalam situasi menyerang, ada yang tidak. Gitu. Nah, yang tidak ini bisa diikat. Gitu. Walaupun tetangga, dia bisa Darul Kufur. Gitu. Atau bukan bisa ya. Pastinya dia Darul Kufur, karena Darul Islam itu adalah kita. Maka tetangga-tetangga itu darul kufur. Dan itu tidak satu mungkin Pak. Nah itu bisa kebetulan darul kufurnya nempel bertetangga, yaitu bisa diikat dulu dengan perjanjian bertetangga baik. Ya. Nah yang kedua adalah perjanjian tidak saling mengganggu. Nah sebenarnya poin satu dan dua ini nanti kita bandingkan ya. Itu ada kaitannya. Cuman kalau yang tetangga itu sudah dipastikan tetangga. Namanya tetangga itu ya nempel lah ya dengan negara kita. Tapi kalau perjanjian tidak saling mengganggu itu eh, bisa juga bukan dengan tetangga. Gitu ya. Tapi prinsipnya adalah dari isi bahwa dia tidak akan saling mengganggu. Gitu. Nah, yang ketiga adalah perjanjian gencatan bersenjata, yaitu perjanjian yang disepakati oleh pihak-pihak yang saling berperang. Jadi kondisinya kalau yang ketiga ini dia sedang berperang, kemudian berhenti dulu perang. Gitu.
gencatan senjata, gitu. Menghentikan peperangan. Tentu ada batas waktu juga. Nah, kalau kita bandingkan, ya, eh, antara perjanjian bertetangga baik dengan tidak saling mengganggu itu, eh, ya kalau tidak saling mengganggu itu bisa dilakukan dengan yang tidak tetangga, gitu ya. Jadi tetangga baik ya dia bisa dilakukan dengan tetangga. Jadi sama lah ya. Jadi artinya bedanya kalau tidak saling mengganggu itu bisa bukan tetangga, tapi kalau bertetangga baik itu pasti tetangga. Mudahnya begitu. Jadi perjanjian tetangga baik itu dilakukan oleh negara yang berdekatan. Kalau tidak saling mengganggu, ya dia berhubungan baik tapi dengan negara yang tidak berdekat. Karena ya bisa aja jauh teman tapi jauh ya. Temenan tapi jauh. Kayak Indonesia misalkan ya, punya negara sahabatnya itu Turki ya kan jauh kan bukan tetangga. Tetangga itu ya Indonesia itu ya Malaysia, Singapura ya yang nempel lah. Indonesia itu ada 13 negara yang nempel dengan Indonesia. Eh, Malaysia, Singapura, kemudian Thailand, Vietnam, ya, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, nah, India itu nempel ya. Australia itu nempel. Ada negara-negara kecil ya, Palau, Vanuatu itu negara-negara kecil yang nempel. Nah, kurang lebih ada 13 karena nempel darat dan nempel laut ya. Kalau nempel darat hanya tiga ya, Papua Nugini, Malaysia dan Timor Leste. Gitu. Nah, itu berarti tetangga. Tetangga itu bahasa Arabnya jiron. Makanya disebut tetangga, jiran, negara jiran. Nah, jiran itu ya negara tetangga. Nah, yang kedua perbandingannya, jadi kalau perjanjian gencatan senjata itu berarti dia dilakukan setelah perang. Perang berhenti, itu namanya perjanjian gencatan senjata. Tapi kalau perjanjian bertetangga baik atau tidak saling mengganggu, itu ya tidak harus perang dulu. Jadi, kalau gencatan senjata itu pasti perang berhenti. Nah, cara menghentikan perangnya itu dengan gencatan senjata. Tapi kalau bertetangga baik atau tidak saling mengganggu itu tidak disyaratkan berperang dulu. Tapi justru biasanya perjanjian ini dibuat supaya tidak berperang. Jadi kalau istilahnya itu eh, eh, saya lupa ya. Ada istilah Latinnya ya. Jadi perjanjian pencegahan perang itu istilahnya. Jadi kalau dalam hukum perang itu ada tiga sampai nggak ingat ya. Saya ini bahan kuliah, saya agak lupa. Pertama itu adalah hukum ya. Hukum dalam perang itu ada tiga. Pertama adalah hukum penggunaan senjata. Yang kedua hukum terhadap eh, apa peperangan, mana yang boleh dan mana yang tidak. Mencegah peperangan itu di dalam hukum. Mungkin nanti kalau ingat ya istilah, ingatkan lagi. Jadi PR. Nah itu dalam hukum perang. Makanya ada gencatan senjata itu dia setelah perang. Jadi untuk menghentikan perang dengan gencatan senjata. Tapi untuk perjanjian tetangga baik atau tidak saling mengganggu itu tidak mesti harus berperang. Saya lihat buku-buku di depan. Sebenarnya ada ya bahan ajar. Pak. Baik. Tiga ini dari aspek pengaruhnya ya. Jadi perjanjian bertengkar baik itu ya tentu eh, pengaruhnya dia mengadakan hubungan baik. Nah, sedangkan perjanjian tidak saling mengganggu dan perjanjian gencatan senjata itu pengaruhnya itu adalah dalam rangka dalam konteks untuk
tidak terjadi peperangan. Tidak ada gangguan dan aktivitas. Jadi kalau tidak saling mengganggu itu memang spesifik juga, lebih ke arah karena kalimatnya kan perjanjian tidak saling mengganggu dan yang disebut mengganggu itu adalah ancaman militer. Ya. Nah kalau bertetangga baik itu memang tidak terkait dengan masalah peperangan. Artinya dia bisa kerjasama yang sifatnya hubungan baik ya, kerjasama tadi teknis tadi ya dan yang hal-hal yang dibolehkan. Tapi kalau kita biaya buat klasifikasi dari perspektif jauh itu adalah ketika perang dibuatlah gencatan bersenjata. Nah, level bawahnya itu adalah perjanjian tidak saling mengganggu. Nah, kalau sudah semakin baik berarti bertetangga baik gitu ya. Jadi yang paling soft atau paling peace ya, paling damai itu adalah perjanjian tetangga baik. Nanti atasnya adalah perjanjian tidak saling mengganggu yang paling most konflik itu adalah perjanjian gencatan bersenjata. Walaupun gencatan bersenjata itu bisa lama juga. Baik. Nah, di buku ini disinggung ya, makanya saya kasih peta ini bahwa eh, dalam situasi negara itu dia eh, kondisi berperang dengan negara lain. Jadi ketika status negara itu adalah muhariban fi'lan, maka tidak logis kemudian melakukan perjanjian di bawahnya. Jadi kalau negara sedang berperang itu, maka perjanjian harus gencatan senjata. Gitu. Jadi nggak bisa loncat, langsung berhubungan baik. Gitu. Normalisasi hubungan dengan Israel itu kan, ya kalau negaranya bertetangga kan itu sangat baik. Padahal status Israelnya itu adalah muhariban fi'lan. Makanya dicontohkan ya bahwa normalisasi hubungan dengan Israel itu adalah sebuah anomali. Ya. Tapi ini juga memang menarik kah kalau dilihat dari kacamata hukum internasional bahwa memang ya bahasa positifnya kan terobosan-terobosan ya. Tapi ya ini ngacak-ngacak gitu, ngacak-ngacak dari eh, kebiasaan internasional. Ya kalau negara yang sedang saling berperang itu ya nggak mungkin normalisasi. Tapi normalisasi itu jadi dia apa drive thru ya. Jadi cara terobosan supaya kemudian ini jadi damai gitu ya. Jadi tanpa harus mengubah status muhariban fi'lan. Jadi supaya dia damai walaupun sedang berperang maka dilakukan normalisasi. Ini kan unik gitu ya. Harapannya normalisasi itu mengubah situasi bahwa negara musuh itu menjadi negara sekutu dia. Akhirnya menggeser musuhnya Israel itu menjadi kawan dia dengan level perlawanan dengan Israelnya kan tidak sama. Kalau Palestina mungkin dia bukan mungkin ya pasti dia berperang langsung kan. Tapi negara-negara lain Mesir, ya, Yordan, Sudan, ya Uni Emirat Arab, Bahrain termasuk yang nggak ada di sini itu Maroko ya. Itu adalah negara-negara yang awalnya mungkin ada permusuhan dengan Israel karena pembelaan mereka terhadap Palestina. Tapi mereka bukan pihak langsung. Makanya dengan normalisasi itu menjadikan cara ya, bagi ya Amerika sih yang punya inisiasi untuk menggeser persekutuannya dengan Israel. Oke, nah kita eh, ada beberapa hal ya yang jadi catatan tentang perjanjian
gencatan senjata ini. Jadi penjajian gencatan sini adalah hukumnya boleh, ya, bukan wajib. Gitu. Artinya ketika ada permusuhan dengan muhariban fi'lan, apakah wajib gencatan senjata? Ya, tidak juga. Eh, Hukumnya itu boleh saja, bukan wajib. Walaupun kalau di buku ini saya tidak akan kupas dalamnya. Ada berbagai eh, apa selisihan pandangan. Misalkan pendapat Muhammad Abu Zahrah bahwa perjanjian itu hukumnya wajib jika gencatan senjata itu diminta oleh musuh. Ini pendapat yang dianggap lemah, ya. Ini sebenarnya sudah kita bahas di pesan awal dulu. Termasuk juga terkait dengan masalah apa, haramnya berperang di bulan haram, ya. Yang itu juga sudah dinasah, gitu. Nah, kemudian juga eh, siapa yang memutuskan perjanjian gencatan senjata, ya itu adalah imam, ya, khalifah, pemimpin. Tentu dengan pandangan dia, kapan dia anggap eh, harus membuat perjanjian senjata atau tidak. Nah, itu solahiyahnya ada di khalifah. Nah, kalau kita lihat eh, beberapa case ya pada masa Rasulullah SAW terkait dengan peristiwa-peristiwa yang relevan ya dengan perjanjian gencatan senjata itu adalah peristiwa Abdullah bin Jahsy, ya, yang tadi terkait dengan penyerangan di bulan haram yang kemudian itu dinasah, bahwa apa yang mereka lakukan orang-orang Quraisy itu mengusir orang-orang Islam, ya, itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Nah, termasuk juga faktanya bahwa perang Khaybar itu juga dilakukan di bulan haram. Artinya bulan haram yang awalnya itu dihormati oleh kebiasaan bangsa Arab, mengapa itu dianggap sebagai perjanjian, ya, itu kemudian dinasah. Masuk juga eh, contoh perjanjian gencatan senjata itu adalah perjanjian. Contoh perjanjian bertetangga baik itu adalah Wathiqah Madinah, ya. Ketika Rasulullah SAW membuat piagam Madinah dengan orang-orang Yahudi. Kan orang Yahudi itu ada orang Yahudi yang ada di dalam Madinah, ada orang-orang Yahudi yang ada di luar Madinah. Nah, ini saya minta, sekarang banyak dibantu Gemini ya, pakai AI. Jadi ada Aus Seni Madinah, walaupun ini nggak terlalu tepat ya. Ini menggambarkan ya. Nah, ada suku-suku Yahudi ya, Bani Koniko, Bani Nadir, Bani Quraidah. Nah, itu adalah bertetangga baik ya dengan umat Islam yang ada di Madinah. Walaupun kemudian mereka apa, melanggar perjanjian. Diawali dengan Bani Quraisy, ya, dan peristiwa perempuan muslimah yang diganggu. Kemudian dibela oleh seorang muslim, akhirnya kemudian dibunuh oleh orang Yahudi dan diadukan kepada Rasulullah, dan Bani Quraisy itu diusir. Nah, Bani Quraidah itu case-nya di perang Khandaq, ya. Ketika mereka eh, apa namanya, maupun gagal, ya, maupun nggak jadi, tapi ya sudah ada indikasi mereka akan berkhianat, ya, bantu orang-orang eh, apa namanya, orang-orang Ahzab, ya, kumpulan dari Quraisy dan orang-orang eh, musyrikin Arab yang mengepung Madinah. Nah, itu Bani Quraidah setelah orang-orang Ahzabnya itu diusir, mereka kemudian dihukum, ya, seperti itu dan diusir. Nah, itu contoh perjanjian bertetangga baik ya pada masa Rasul. Nah, termasuk
perjanjian Hudaybiyah itu kan bisa dilihat dari dua perspektif ya. Dia juga gencatan senjata, dia juga bertetangga baik. Termasuk juga Rasulullah membuat perjanjian dengan berbagai kabilah, ya. Dengan Bani Damrah, dengan Bani Mudlij, ya. Dengan penduduk Ailah, dengan kabilah Juhainah, dan kabilah Bani Gifar, ya, untuk tidak saling nah, ini eh, apa namanya analisis dari AI. Oke, terkait dengan Bani-Bani tadi ya, posisinya di mana. Bani Damrah itu di sekitar Yanbu, Bani Gifar di jalur perdagangan utara, Bani Juhainah ke arah Laut Merah, Bani Ashja di arah Najd ya. Dan bentuk perjanjiannya ini kalau dalam bahasa kita eh, eh, netralitas itu tadi ya tidak saling mengganggu. Non agresi juga sebenarnya tidak saling mengganggu. Pertahanan juga sama. Ini sebenarnya semuanya sama. Perjanjian tidak saling. Nah ini kalau dipetakan posisi-posisinya. Jadi bicara Rasulullah SAW kemudian membuat perjanjian ya, dengan berbagai kabilah di sekitar Madinah. Dan eh, perjanjian gencatan senjata tidak saling mengganggu dan bertetangga baik ini adalah ya cara yang digunakan dan cara yang terbaik untuk memecah belah kekuatan lawan dan musuh. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah SAW pada saat perjanjian Hudaybiyah. Itu luar biasa. Dan ini juga dipraktekkan ya dalam. Makanya betul bahwa eh, kita udah bahas ya, teks perjanjian itu memang tidak, ya namanya politik itu menyembunyikan maksud secara tersurat gitu. Yang tersirat itu harus disembunyikan. Karena pasti ada motif-motif politik. Dan tidak semua orang itu bisa paham. Walaupun ya kita kadang kan nahkum bizohir ya. Kenapa kita itu marah-marah Indonesia masuk ke BOP ya, World of Peace bersama Trump. Ya nahkum bizohirnya itu ya bikin kita marah gitu. Bahwa ada maksud tersembunyi di balik itu ya ya susah ya. Namanya juga maksud tersembunyi. Nah, cuman ya itu yang kemudian katanya ya diceritakan oleh Prabowo dalam pertemuan terbatas yang tidak boleh direkam. Bahwa intinya itu membela Indonesia, membela Palestina gitu. Dan Indonesia bisa berperan di sana. Dan jalannya dengan itu gitu. Walaupun sekarang tidak jelas kelanjutannya ya BOP dengan kasus konflik dengan Iran. Makanya tidak selalu perjanjian itu mudah difahami. Eh, dan umat seperti yang sudah saya jelaskan juga berhak minta penjelasan. Walaupun tetap solahiyah itu ada di kepala negara. Seperti tinggalkan nanti kalau dalam pandangan Islam kan batasannya itu hukum syariat ya. Hukum syariat dan tidak boleh merugikan umat gitu ya, kemaslahatan umat dan walaupun ya kadang itu dijadikan sebagai strategi untuk kemudian memuluskan ya maksud-maksud politik tertentu. Dan itu uh, tampak ya, dalam sejarah baik di zaman Rasulullah, uh, keemasan Islam, bahkan juga perjanjian-perjanjian kontemporer. Bahkan beberapa perjanjian itu kan ini yang modern aja ya. Itu kan baru baru difahami maksudnya itu setelah sekian tahun. Kayak yang mungkin pernah dengar ya, perjanjian Sykes-Picot itu kan perjanjian rahasia. Ya. Kan sekarang kita sering ngomongin ya, seolah nggak rahasia. Tapi awalnya itu rahasia antara Inggris dan Prancis dan Rusia awal. Nah, cuman Rusianya justru yang dibocorin kan.
ketika Rusia terjadi revolusi Bolshevik di sana, perubahan rezim dari Tsar ke komunis, bocorlah ya perjanjian. Nah, itu bikin marah gitu. Kenapa? Karena Inggris dan Prancis itu seolah-olah membagi dunia Islam itu semau mereka, ya. Bagi-bagi negara dengan penggalis gitu ya, kasih star. Tidak peduli lagi dengan latar belakang sosiologis, budaya macam-macam. Termasuk yang menjadi rahasia umum juga adalah bagaimana mereka mencegah, eh, walaupun mereka bilang negara bangsa, ya, nation state, tapi mereka mencegah ada nation yang terbentuk di Timur Tengah, yaitu bangsa Kurdi. Kan nggak ada sampai sekarang negara Kurdi. Kalaupun mereka konsisten kan harusnya bangsa Kurdi itu menjadi negara Kurdi. Gitu. Mereka sengaja pecah. Sebagian masuk ke Turki, sebagian masuk ke Irak, sebagian masuk ke Suriah, sebagian masuk ke Iran. Gitu. Makanya ini menjadi bangsa yang tidak punya negara kalau pakai konsep nation state. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka memahami bangsa Kurdi ini bangsa eh, yang secara historis itu bangsa yang memberikan trauma sejarah, yaitu kehadirannya seorang Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Ayyubiyah itu kan dari Kurdi. Dan itulah yang menghancurkan mereka pada saat perang salib. Maka mereka tidak boleh disatukan dalam satu nation. Maka dipecah-pecah. Oke ya. Nah, ini ada Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini di masa dunia Islam ada beberapa perjanjian. Contohnya ada perjanjian Ramalah itu di Palestina. Ini yang dilakukan oleh Saud al-Ayyubi untuk bisa menguasai Al-Quds. Ya. Dan ada perjanjian Sultan Qalawun. Ya. Ini yang dikutip di buku ini. Ya. Dengan Prancis, dengan Barcelona, ya, di Accra. Ini Qalawun ini pada masa Abbasiyah, dia eh, sultannya Mamalik. Seperti ini. Nah ini perjanjian Ramlah 1192 Masehi di Ramlah. Ya, Ramlah itu nama kota di Palestina. Jadi penaklukan Al-Quds itu ya tidak langsung penyerangan ya. Ada beberapa pengkondisian yang dilakukan oleh eh, Salahuddin Al-Ayyubi ya, untuk kemudian mengkondisikan sampai kemudian bisa menaklukkan kembali Al-Quds dari tangan-tangan salibis. Nah ini pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, kemudian tadi perjanjian Sultan Qalawun. Siapa itu Qalawun? Ya, dia adalah dari Sultan Mesir ya, Sultan Mamalik. Eh, nah ini yang di bawah ya. Kalau di buku itu sebenarnya Akka ya, tapi sebenarnya Accra nama kota. Dia tahun, nah ini memang beda ya. Di buku itu 94 ya. Tapi kalau secara historis itu 1284. Dan itu juga yang dikoreksi oleh apa? Oleh Gemini ya. AI itu pintar juga ya. Jadi ketika saya minta tentang perjanjian ini, ya, dia bilang salah tahunnya. Jadi, kalau tahun sekian bukan sekian Hijriah. Dan kalau yang dimaksud adalah Al-Mansur Kalawun, nah, dia tahun itu sudah tidak menjabat karena wafat 1290. Jadi nggak mungkin dia bikin perjanjian 1290. Kalaupun ada tadi ya 8 1284 mestinya. Kalau lihat yang dekat yang di bawah itu ya. 682 Hijriah.
memang cukup membantu ya AI. Oke. Nah, itu beberapa. Jadi Akka atau Akra ini eh, berhasil dikuasai oleh Sultan Alauddin. Ya. Dan dibuatlah perjanjian dengan Prancis. Jadi yang dimaksud Prancis itu bukan Prancis di Eropanya. Karena kan pasukan salibis itu kan ada dua kubu besar ya. Dari Prancis dan dari Inggris. Nah, yang pada saat itu eh, kerajaan Akra atau Akka ya itu adalah eh, dikuasai oleh pasukan-pasukannya Prancis yang ada di Palestina. Ini konteksnya juga pada saat perang Islam di Palestina. Jadi ada perjanjian antara Mamalik dengan eh, Prancis di perjanjian. Kemudian juga perjanjian Sultan Az-Zahir Bibris Baibar ya. Baibar atau Bibris ini juga dalam konteks perang salib ya. Beirut pada saat itu juga masih dikuasai oleh salibis ya, di Lebanon. Eh, dan ya untuk melemahkan, jadi kadang perjanjian itu dibuat untuk melemahkan lawan. Seperti ini pada masa Sultan Baibar atau Az-Zahir Baibar. Baik, mungkin itu Bang Asar untuk bagian awal tentang perjanjian-perjanjian yang mutlak boleh dilakukan. Yang pertama adalah perjanjian gencatan senjata bertetangga baik dan eh, namanya, tidak saling mengganggu. Walau Ya, Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Kita mendapatkan gambaran umum berkaitan dengan eh, kajian yang disampaikan pada malam ini oleh beliau, bahwa ada beberapa perjanjian yang berbasis kepada hukum syarak ya. Eh, ada yang berbasis kepada waktu, berbasis topik dan lain semacamnya. Tapi karena kita adalah umat Islam, maka standarnya seperti yang beliau sampaikan harus berbangun atau dibangun asas kepada hukum syarak. Nah, ternyata setelah disampaikan, setidaknya ada pembagian ya, ada tiga perjanjian tersebut, ada yang dibolehkan secara mutlak, ada yang dilarang secara mutlak, kemudian ada yang boleh tapi dengan kondisi terpaksa ya. Dan ini kita masuk di bagian yang pertama, sesuatu perjanjian yang dibolehkan tapi tidak wajib. Ini masih di sub bagian tentang perjanjian bertetangga baik, kemudian tidak mengganggu dan gencatan senjata ya. Ya, Alhamdulillah. Insya Allah kita buka sesi diskusi dan tanya jawabnya. Mungkin dia sekalian ada yang ingin diskusi, bisa kirimkan pertanyaannya ke kolom komentar, ataupun yang ingin interaktif langsung juga kami berikan kesempatan. Mudah-mudahan ini waktu kita cukup ya, masih cukup panjang. Ada kurang lebih 30 menitan ke depan. Kita berikan kesempatan ya. Eh, Oke, mungkin sebagai kesempatan pertama dari kami dulu nih Ustaz, untuk memulai diskusi dan tanya jawab ini. Eh, Mungkin kita berangkat dari eh, hal yang paling aktual Ustaz ya. Ya, ini eh, di Timur Tengah, bahwa ekskalasi ya ataupun terjadinya perang Iran dan Amerika Israel ini kan eh, bisa dibilang terhenti sementara ya, terhenti sementara. Dan memang mungkin kita juga keterbatasan informasi, akses.
terkait dengan bagaimana kelanjutan eh, konflik yang melibatkan Iran dengan Amerika dan sekutunya Israel ya. Nah, jadi kalau kita bawa pada pembahasan kita malam ini, Ustaz, apakah kemudian eh, kalau perjanjian jauh, apa perjanjian bertetangga baik ini Iran dengan Amerika mungkin dari sisi teritorial cukup jauh ya, tetapi dari sisi gencatan senjata ini paling 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 memungkinkan terjadinya gencatan senjata tiga negara ini. Nah, lantas dalam perspektif Islam eh, memang layak nggak ini gencatan senjata atau memang harus perang terus, Ustaz? Nah, ini dari sisi politik will-nya saya. Kalau memang ke depannya gimana? Mungkin ini sebagai pertanyaan pertama dan ini mungkin ada pertanyaan langsung juga. Satu-satu dulu ya. Ya, mungkin dari kami dulu, Ustaz. Ya, kalau kondisinya perang, maka memang perjanjian yang sesuai syariat itu ya gencatan senjata. Kan perang itu tidak melihat eh, eh, posisi teritorialnya berdekatan atau tidak, kan. Ya kadang ya kayak tadi kan Iran diserang oleh Amerika secara teritori kan jauh, kelihatan di peta belakang. Eh, Iran di Timur Tengah, Amerika di benua yang berbeda, kita itu secara teritori jauh. Tapi ketika dia berperang ya orang yang jauh itu bisa saja datang menyerang. Maka untuk menghentikan peperangan itu adalah dengan gencatan. Ya, pilihannya dua, apa namanya, menang kalah, ya siapa yang menang, siapa yang kalah. Jadi misalkan dia tidak jelas siapa menang kalah, maka ya penghentian peperangan itu, perjanjian penghentian peperangan, ya itu yang dilakukan, yang disebut sebagai gencatan. Dan ini kan yang terjadi ya, sekarang, gencatan senjata. Ya. Gencatan senjata itu bisa juga eh, banyak alasan ya. Kalau dirincikan di dalam hukum internasional itu bisa karena alasan religiusitas ya. Misalkan dulu di Perang Dunia itu Natalan gitu ya. Selama Natal itu mereka tidak saling menyerang. Atau kalau di Timur Tengah itu ya pas Lebaran, atau pas Ramadan, itu bisa. Atau yang kedua alasan kemanusiaan. Walaupun memang perang itu kan bunuh-bunuhan. Eh, Dari aspek kemanusiaan pasti jauh dan dinilai-nilai kemanusiaan. Tapi ya kadang itu jadikan alasan. Memang absurd. Perang tapi alasan kemanusiaan berhenti dulu gitu. Untuk apa? Supaya yang luka-luka berat itu bisa diambil dulu, diobati dulu atau dipergi dulu ke tempat yang lebih aman. Nanti yang sehat-sehat aja yang perang gitu. Kan absurd ya. Perang terus tapi menghormati yang luka. Tapi itulah yang diatur dalam hukum internasional tentang eh, apa, hukum saat peperangan. Nah, itu juga kadang itu gitu. Jadi kalau ke pertanyaan tadi memang ya pilihannya ketika sedang berperang itu adalah gencatan senjata. Nah, itu bisa dilakukan. Bahwa nanti gencatan senjata itu dijadikan momen untuk memperkuat diri, gencatan senjata dulu karena ini pasukannya kurang. Ketika gencatan senjata Amerika nambah pasukan dulu gitu ya. Atau Irannya ngeracik dulu bom. Ya memang begitu faktanya. Gitu. Tapi nanti memang bisa ditentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah atau gencatan senjata itu disepakati situasi baru permusuhan mereka. Berarti turun levelnya ke tidak saling mengganggu. Tidak bisa saling mengalahkan tapi tidak saling mengganggu. Ya, mereka nanti cari musuh yang lain dulu atau mereka memperkuat diri dulu gitu sampai nanti salah satu merasa lebih kuat berperang lagi. Gitu. Ya memang begitu faktanya. Gitu. Walau
Ya, Alhamdulillah. Syukur Ustaz. Kita konfirmasi dulu dari Bapak Ibu. Ya, ini masih bergabung ya. Bu apa nih ya? Iya, Oh ya, silakan Ibu. iya masih. Oke, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz yang pertama, eh, tentang case fire atau gencatan senjata. Eh, Ketika itu kemudian memang perjanjian ya untuk gencatan senjata. Nah, eh, gencatan senjata itu kan nanti memang kan suasananya perang begitu, nggih. Terus kan kemudian pasti eh, yang akan dijadikan klausul itu hal-hal yang kemudian strategis yang pasti kemudian eh, tidak merugikan pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Tapi mengingat lagi ini suasana perang, begitu ya, situasinya perang, pasti kan kemudian akan banyak hal yang itu adalah strategi begitu. Jadi seperti yang Ustadz katakan tadi, tidak semuanya lantas tersurat begitu. Nah, ketika kemudian melakukan atau ada pada posisi melakukan perjanjian cash fire ini, apakah eh, kita itu diberi cukup waktu begitu untuk mentelaah secara mendalam gitu ya setiap poin atau klausul yang dituliskan gitu. Karena bisa jadi ya tadi karena memang suasananya juga perang dan perang itu penuh dengan intrik, penuh dengan strategi, begitu ya, yang kemudian memang ya biasanya tidak semuanya lantas tertulis begitu. Nah, apakah itu tadi akan ada cukup waktu begitu pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian itu untuk mentelaah secara mendalam itu sebenarnya maunya maunya pihak musuh itu apa begitu. Nah, apakah demikian? Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau pada perjanjian Indonesia Belanda pada masa penjajahan dulu, perjanjian seperti Linggarjati itu apakah terkategori perjanjian dalam suasana perang atau ceasefire ini? Eh, Linggarjati itu kan pengakuan ya, pengakuan wilayah Indonesia oleh Belanda atau pada perjanjian Renville juga kemudian ada apa namanya pengakuan garis demarkasi Indonesia yang semakin menyempit. Nah, yang begitu-begitu itu termasuk perjanjian yang memang dibolehkan atau sudah termasuk yang tidak boleh? Oke, sampun jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya betul bahwa perang itu pasti eh, situasinya chaos ya, tidak terkendali, kemudian juga genting ya, eh, dan eh, ya tidak bisa apa, ber- berleha-leha gitu ya. Karena memang berbicara tentang nyawa ya, eh, serangan nyawa, implikasi hilangnya nyawa, implikasi terambilnya wilayah atau logistik dan seterusnya dan seterusnya. Maka ketika dilakukan case fire atau gencatan senjata ya tentu dalam situasi itulah ujian bagi seorang pemimpin ya. Baik nanti case fire itu diserahkan ke negosiator atau diserahkan ke pemimpin di lapangan atau diserahkan ke kepala negara secara langsung itu harus bisa memiliki kalau dalam bahasa kitabnya Syekh Taqi itu ya suratul badiah ya, kecepatan di dalam ambil keputusan gitu dengan eh, maklumat yang secukupnya gitu bukan seadanya secukupnya sehingga dia bisa mengambil keputusan ya tidak setuju tidak poin-poinnya apa gitu. Eh, Cukup waktu untuk menelaah ya harus dicukupkan sampai kemudian negosiasi itu menemui titik equilibriumnya, ya, titik keseimbangan dari kedua belah pihak. Ya begitulah. Bahwa mungkin nanti dievaluasi kok merugikan gitu ya, kok begini begitu ya itu ya memang saat itu harus segera diambil keputusan. Ketika deadlock ya deadlock. Seperti yang kemarin Iran dan Amerika itu kan diskusinya berapa? 21 jam ya.
21 jam kan itu hanya ya ini kan menyederhanakan. Iran punya berapa 15 tuntutan, Amerika 10 dipertemukan nggak ketemu ya deadlock. Ya sudah, berarti tidak disepakati. Dan tidak disepakati itu belum tentu juga deadlock saling menyerang lagi ya. Bisa juga saling menyerang, bisa juga eh, wait and see ya, saling menunggu. Yang unik itu misalkan perang antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Itu sampai sekarang mereka tuh berhenti tanpa sebuah perjanjian apapun. Sama-sama berhenti aja gitu. Berhenti, nggak saling menyerang. Ini nggak nyerang, nggak nyerang. Sama-sama nggak nyerang. Udah berapa? Hampir tahun 60-an ya. Sudah 50 tahun lebih tidak saling menyerang. Tanpa sebuah perjanjian. Nah, mereka hanya saling berhenti menyerang. Dibuatlah buffer zone atau mereka sebutnya DMZ ya, the military zone ya. Kalau yang pernah ke Korea itu menjadi apa, destinasi wisata di daerah DMZ. Karena kan Seoul itu dekat dengan Korea Utara ya, di dekat perbatasan. Jadi kalau ke DMZ itu mungkin setengah jam lah dari Seoul. Itu ada ya kita bisa lihat pakai teropong apa namanya orang-orang Korea Utara tentaranya sebelah sana. Itu kan hanya berjarak 30 kilo ya. Nggak salah tuh 30 kilo eh, titik satu titik ke titik sana. Kadang bisa begitu juga tanpa ada perjanjian mereka gencatan senjata tanpa perjanjian. Nah, dikaitkan dengan pertanyaan yang kedua, yaitu juga contohnya gitu. Kalau saya bisa sebut bahwa 4 perjanjian. Jadi kan antara Indonesia dan Belanda itu ada 4 perjanjian yang besarnya, step stepnya itu. Mulai kalau ini suka jadi bahan guyonan saya kan di kelas. Eh, Unik namanya. Pertama perjanjian itu pakai nama daerah Linggarjati. Linggarjati itu sekarang nama kecamatan di Kuningan, salah satu kabupaten di Jawa Barat. Itu nama daerah. Dibuatlah kesepakatan-kesepakatan, baik teritori ya, kemudian apa ya, dan kewajiban macam-macam. Tapi kan gagal lagi, berperang lagi. Muncul perjanjian nama kapal, Renville. Itu nama kapalnya Amerika Serikat yang sedang berlabuh dan Amerika jadi mediator. Dan disepakati beberapa hal, tapi juga gagal lagi. Dan gagal itu yang tadi saya sebutkan, antara yang bernegosiasi dengan pihak lawan, apalagi Indonesia dulu sistem parlementer, ya nanti dibawa ke parlemen tidak disetujui oleh anggota parlemen, akhirnya kemudian kabinetnya jatuh kan, akhirnya kemudian gagal perundingan. Yang ketiga ada perjanjian Royan, ini nama orang, nama tempat, nama kapal, nama orang. Muhammad Rum dari Indonesia, Perdana Menteri saat itu dengan Ryan, ya, perang. Gagal juga. Barulah yang berhasil itu nama nama meja, versi meja bundan. Nama tempat, nama kapal, nama orang yang berhasil mah nama meja bundan. Tapi ya itu adalah konteksnya itu ya kalau tadi apakah itu bagian dari gencatan senjata dalam konteks penghentian peperangannya itu enggak gencatan senjata. Bahwa isinya itu juga mencakup poin-poin lain yang diharapkan itu bisa meredakan ketegangan dua belah pihak, memang ada poin-poin. Terutama di konferensi meja bundar itu kan eh, penyerahan kedaulatan gitu ya. Bahasa mereka pengakuan kedaulatan dengan klausul-klausul yang disepakati. Oke, akhirnya mereka berhenti saling menyerang dan Belanda juga berhenti menjajah Indonesia. Syaratnya itu kan gencatan senjata ya.
Tapi syaratnya apa? Oh, Indonesia harus ganti jadi Indonesia Serikat, tidak lagi negara kesatuan. Bikin apa persekutuan Indonesia dan Belanda. Ini Indonesia Belanda ya. Undang-undangnya diganti. Jadi kalau dulu saya ngajar mata kuliah Pancasila itu, ketika membedah Undang-Undang Dasar, kita kan berubah dari Undang-Undang Dasar 45 ke Undang-Undang Dasar sementara tahun Undang-Undang Dasar RIS tahun 50, baru ke Undang-Undang Dasar 49, Undang-Undang Dasar sementara 50. Jadi kentara betul bahwa Undang-Undang RIS itu memang dibuatkan oleh Belanda, dan struktur isi dari Undang-Undang Dasar itu beda dengan Undang-Undang Dasar 45. Karena memang konstitusi RIS itu dibuatkan oleh ahli hukum Belanda sebagai konstitusi negara serikat. Dan itu kemudian diramu ulang, buatlah Undang-Undang Dasar sementara tahun 50, itu copy paste dari konstitusi RIS karena emang sudah bagus. Nah, cuman ketika mau bikin yang baru, Dewan Konstituante itu kan gagal. Nah, ini kemudian pada saat tahun 59 itu ada dekret presiden ya, kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45 yang tipis itu, yang hanya 37 pasal. Nah, barulah tahun 2000-an ya, 2002 di amandemen lagi 4 kali baru ditebelin. Tapi itu juga jadi menjadikan Undang-Undang Dasar Indonesia itu, kalau bahasa saya itu acak-acakan dari sisi penomoran dan sisi sistematika, karena pakai rujukan Undang-Undang Dasar 45 yang awal, tapi dimasuk-masukin sesuatu yang sifatnya kompleks gitu. Karena memang secara historis ingin tetap mempertahankan Undang-Undang Dasar 45. Itu menarik juga tuh bahas. Kebetulan dulu tesis saya tentang itu. Jadi cukup mendalami tentang perundang-undang dasaran gitu. Nah, jadi itu ya. Jadi tidak selalu murni case fire ya. Tapi kadang dalam sebuah perjanjian itu adalah memuat klausul-klausul yang disepakati bisa terkait wilayah dan kalau kita lihat juga di perjanjian Hudaybiyah kan juga sama ya. Itu penghentian permusuhan kan antara Quraisy dengan Madinah. Tapi poin-poin ikutannya juga ada terkait dengan implikasi persekutuan dengan pihak lain. Ya, walau. Oke, jazakallah khair, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ini sepertinya ada pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari peserta kita dari kolom komentar atas akun Bu Tati ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah semua perjanjian tadi khususnya perjanjian gencatan senjata harus ada pihak ketiga sebagai saksi atau bisa dilakukan langsung oleh dua pihak yang bersangkutan, baik menurut Islam ataupun hukum internasional sekarang? Kalau harus ada pihak ketiga, faktor apa saja yang bisa menjadikannya layak sebagai pihak ketiga atau saksi dalam sebuah perjanjian? Jazakallah khair. Mohon tanggapan Ustaz. Ya, sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya bahwa eh, dalam perjanjian internasional atau dalam eh, pembuatan hukum internasional ya, perjanjian antar negara itu ya tidak selalu harus ada pihak ketiga, baik sebagai saksi atau mediator. Jadi bisa saja dua pihak langsung eh, dan saksinya dari masing-masing pihak. Berarti kan itu bukan pihak yang berbeda. Gitu. Masing-masing bawa saksi kayak Rasulullah kan. Rasulullah dengan orang-orang Quraisy di Hudaybiyah itu yang tanda tangan Rasulullah dengan Suhail kan gitu ya. Tapi ada saksinya yang mewakili dari masing-masing gitu. Tapi itu pihak yang sama, gitu. Tidak disebut sebagai pihak ketiga. Gitu. Jadi bisa tidak selalu ada pihak yang. Kapan ada pihak ketiga? Kalau memang dibutuhkan untuk mediasi gitu. Makanya disebutnya mediator kan, pihak yang menghubungkan
Walaupun sebenarnya kalau dalam situasi perang langsung ya di lapangan ya pihak ketiga itu eh, jarang ya, karena memang sedang berperang ya. Kalaupun mereka bikin perjanjian ya di antara mereka yang sedang berperang itu kan, tiba-tiba tidak tiba-tiba ada pihak ketiga datang gitu. Tapi kalau dalam konteks itu dalam konteks pertempuran ya. Tapi kalau dalam konteks war ya, perang secara keseluruhan kayak misalkan Indonesia Belanda keseluruhan ya, bukan perang-perang di lapangan ya. Ya, pihak ketiga itu adalah pihak yang dianggap bisa diterima oleh kedua belah pihak untuk bisa menjembatani. Kayak tadi kan, Lingkarjati pihak ketiganya itu ada Belgia, Renville ada Amerika, eh, KMB juga ada pihak ketiganya. Jadi kadang pihak ketiga itu pihak yang dianggap bisa mendengar dari kedua pihak dan bisa menyatukan. Ya kayak kemarin kan antara Amerika dengan Iran, kok negosiasinya di Pakistan gitu, ya kan? Datangnya kan ke Islamabad kan, karena Pakistan itu dianggap bisa menjembatani lah. Ya. Eh, diterima oleh pihak Iran, diterima oleh pihak Amerika, ya ada relasi di antara mereka, walaupun relasinya itu tidak saling bersinggungan, ya, nah, cuman bisa diterima, akhirnya dijadikanlah tempat misalkan ya, dijadikanlah tempat atau dijadikanlah pihak yang bisa menghukum. Dan itu biasa dalam sebuah perbuatan perjanjian. Dan pihak ketiga itu kadang tidak, ya namanya kan harus ada irisan dari keduanya ya. Jadi tidak selalu eh, bisa diterima gitu. Kayak misalkan antara Indonesia dengan GAM, konflik di Aceh ya. Mungkin orang nggak kebayang kok pihak ketiganya itu eh, dari mana? Dari Finlandia ya. Makanya perjanjiannya kan di Helsinki, di Eropa Utara gitu. Kok bisa ini hubungannya di mana gitu. Nah, ini kan karena memang ada negara-negara kalau di dunia internasional ya, ada negara-negara yang netral gitu ya, yang sudah punya portofolio, punya track record, dia itu memang tidak berpihak gitu. Dan itu akhirnya bisa diterima oleh pihak-pihak yang sedang bersengketa gitu, siapapun. Tapi kalau misalkan pihak ketiganya itu sudah kelihatan mendukung ya salah satu pihak ya kadang tidak diterima pihak ketiga. Contoh misalkan Israel dengan negeri-negeri Muslim kan pihak ketiganya itu Amerika. Kenapa Amerika? Karena ya Israel tuh hanya percaya Amerika, Israel nggak percaya yang lain. Nah, tinggal negara-negara Muslimnya itu ya mungkin ada yang bisa dibujuk oleh Amerika, ada yang mungkin bisa ya diiming-imingi atau apa ya, dibandingkan dengan negara lain. Karena Israel nggak bisa pakai pihak ketiga selain Amerika, misalkan itu ya, Bu Tati ya, walau. Ya, Alhamdulillah. Kami coba konfirmasi dulu. Kira-kira masih ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kalau nggak ada ini mungkin sekali penutup Ustadz, pertanyaan terakhir dari kami eh, terkait dengan bahasan kita di kesempatan malam ini. Bagaimana posisi dengan eh, dakwah dan jihad, Ustaz, di poin kita pertama ini? Apakah kemudian ada sesuatu yang nanti dikhawatirkan tertinggal atau tidak terlaksana ketika perjanjian-perjanjian semacam ini eh, didahulukan ya. Nah, nanti gimana Ustaz? Apakah mungkin potensi itu terabaikan dakwah dan jihadnya atau memang ini adalah bagian dari dua tujuan aktivitas utama umat Islam juga dalam dakwah dan jihad juga. Mungkin ini sebagai pertanyaan penutup Ustaz. Ya, makanya perjanjian gencatan senjata itu tidak boleh permanen. Dan semua perjanjian itu tidak boleh permanen. Perjanjian bertetangga baik, ya, berhubungan atau tidak saling mengganggu itu tidak boleh permanen. Kenapa? Karena kita itu harus dakwah dan jihad. Artinya ketika kita bikin perjanjian, tidak mengganggu gencatan senjata ataupun bertetangga baik itu dalam konteks bukan menghentikan jihad,
tapi kita konsolidasi gitu, kita menguatkan diri gitu. Karena mungkin jihad tidak bisa dilangsungkan sekaligus dengan semua wilayah, ya kayak dulu Rasulullah kan bikin perjanjian Hudaybiyah itu menghentikan ancaman dari Quraisy, tapi Rasulullah bisa melakukan dakwah dan jihad di eh, di apa di daerah lain gitu. Kirim surat ke kerajaan-kerajaan, bahkan menyerang Khaybar gitu ya, karena tidak ada ancaman dari Quraisy. Jadi konteksnya itu harus difahami begitu. Jadi bukan kemudian menghentikan perintah dari dakwah dan makanya tidak boleh eh, selamanya, harus berbatas waktu gitu. Dan orang-orang kafir itu harus paham gitu ya. Kalau bikin perjanjian dengan umat Islam itu siap-siap lagi diserang gitu ya. Kalau memang mereka menghalang-halangi jihad kan, menghalangi dakwah gitu. Kan dakwah itu ketika ada halangan fisik barulah jihad gitu. Dan visi itu akan selalu diemban oleh daulah. Makanya daulah Islam itu adalah daulatul harb ya, negara perang, negara militer. Makanya Indonesia itu nggak cocok gitu. Perdamaian abadi itu bukan bukan visi daulah Islam, tidak akan mewujud. Yang kita wujudkan itu rahmatan lil alam, rahmat, bukan perdamaian lil alam. Eh, dan rahmat itu ya dengan dakwah dan jihad. Dan jihad itu kan ketika ada halangan. Kalau tidak ada halangan kan jihad itu tidak. Makanya setiap dari kita itu harus siap menjadi seorang mustahid. Setiap laki-laki terutama ya itu harus punya kemampuan iqdad ya, persiapan untuk melakukan jihad. Kapanpun dipanggil harus siap. Gitu. Dan itulah karakter dari warga negara Daulah Islam. Tapi bukan berarti perang sana, perang sini, perang sana. Ya ada strategi juga. Makanya ada gencatan senjata, berhenti dulu, konsolidasi dulu, perang sini ini ditahan. Dan nah, perjanjian itu dalam konteks itu Bang. Walau Ya, Alhamdulillah. Syukuran Ustadz atas semua jawaban dan tanggapannya. Kita cukupkan dulu Ustadz untuk malam ini insya Allah. Kira-kira ada yang disampaikan Ustadz sebagai closing statement? kita baru satu ya tentang perjanjian yang mutlak boleh. Nah, nanti eh, kita lanjutkan ada 4 lagi. Mungkin ya kalau bisa sekaligus 4 atau kita lihat sepanjang apa pembahasan satu-satu atau mungkin dua kita lihat. Insya Allah kita lanjutkan.